Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun sudah berada. Saya percaya keadaan saudara baik, sehat walafiat, dan hidup penuh dengan sukacita. Kembali pada siang hari ini, kita mau datang menghadap Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau datang dengan hati yang haus dan lapar ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Urapi aku ini ya Tuhan, urapan yang baru. Urapi seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau baca firman Tuhan dari Kejadian 41 ayat 7 dan seterusnya. Saudara bisa baca semuanya, tapi saya mengajak saudara baca ayat 37, 38, 39, 40. Berikutnya apa? Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Apa saudara? Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu lah seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Saudaraku, firman Tuhan datang pada saudara saya. Bagaimana prosesnya Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasal baca Kejadian pasal 37 sampai 50. Saudara dan saya pasti diberkati. Saya sangat diberkati baca kisah kehidupan Yusuf. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau singkat saja karena waktu ini tidak cukup. Dan Yusuf sudah berumur 17 tahun. Dia mendapatkan mimpi dan mimpi dari Tuhan. Setiap kali dia menceritakan mimpinya kepada saudaranya, saudara makin dengar, makin sakit hati dan makin iri. Bahkan dia menceritakan pada ayahnya dan ibunya. Ayahnya berkata, masakan ayahmu dan ibumu harus menyembah kamu Yusuf? Baru. Saudaraku yang kasih Tuhan, singkat cerita ini, lalu Yusuf diambil saudara dengan segala daya upaya untuk mau membunuh Yusuf, supaya mimpinya tidak digenapi, supaya rencana Tuhan tidak terjadi atas hidupnya. Saudaraku, manusia boleh merencanakan, tapi Tuhanlah yang menetapkan. Tuhanlah yang menentukan atas kehidupan Yusuf. Setuju? Katakan amin. Yusuf dibawa lalu dibuang ke sumur saudara. Untung sumurnya itu kering. Kalau sumurnya penuh dengan air, kemungkinan Yusuf mati. Lalu Yusuf diangkat, lalu dijual kepada saudagar dari Midian. Midian di mana? Sekarang kita tahu itu ada di Timur Tengah. Setelah dibeli sama saudagar itu, lalu dibawa ke Mesir. Di Mesir, apa yang terjadi? Lalu Yusuf dibeli oleh Potifar menjadi pembantunya. Aku kasih Tuhan, ketika Potifar mengambil Yusuf bekerja di rumah, dan Potifar berkata, semua isi rumah ini dalam kuasamu. Hanya istrinya yang tidak. Semua diurus. Ketika Yusuf urus rumahnya, rumah Potifar makin diberkati dan diberkati dan diberkati. Karena Tuhan menyertai Yusuf luar biasa. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung dan sukses. Sehingga orang melihat
Firaun melihat luar biasa. Suatu hari, ketika di rumah Potifar sepi, istrinya Potifar melihat Yusuf. Elok, penampilannya elok. Dan sikapnya manis. Lalu istri Potifar, saya nggak tahu namanya, istri Potifar mengajak, Yusuf, marilah tidur dengan aku. Apa yang terjadi? Yusuf berkata, aku tidak mungkin melakukan kejahatan yang besar kepada tuanku Potifar. Hanya engkau, istri Potifar, yang tidak diserahkan kepada aku. Apa yang terjadi? Berhari-hari istri Potifar menggoda Yusuf. Suatu hari istri Potifar datang, mengambil pakaiannya, lalu dia berteriak-teriak. Dan seisi rumah mendengar, oh Yusuf mau memperkosa aku, Yusuf mau memperkosa aku. Singkat cerita, ketika didengar oleh suaminya Potifar, apa yang terjadi? Yusuf dipenjarakan karena Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dikhianati, dibuat karangan drama seolah-olah Yusuf mau memperkosanya, Yusuf mau menidurinya, mau bersetubuh dengannya. Jadi cerita teriak-teriak, saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika Yusuf masuk penjara, Tuhan ingat orang hidup dipimpin roh dan disertai Tuhan. Dibuang kemanapun Tuhan tetap menyertai. Dilempar orang kemanapun ditaruh, Tuhan tetap menyertai dan memberkati Yusuf. Aduh, hari-hari ini ada orang iri pada saudara, bahkan benci kepada saudara. Menjadi saudara lebih sukses, lebih kaya, lebih diberkati Tuhan. Itu biasa. Di perjanjian lama pun sudah terjadi. Seperti Yusuf dibenci saudaranya, saudara yang iri kepadanya. Apakah keadaan saudara dan saya seperti itu? Saya belajar. Bahkan dalam kehidupan saudara dan pelayanan saudara, kalau saudara dipakai Tuhan luar biasa, tanda-tanda ajaib menyertai saudara, sehingga pelayanan saudara bahkan melebihi gembala saudara, bahkan melebihi atasan saudara, sehingga gembala saudara dan atasan saudara iri benci kepada pelayanan saudara. Terimalah, itu saudara risiko. Yang penting saudara dan saya tidak iri dan tidak benci kepada siapapun di hadapan saudara. Saya belajar saudara, saya mau hidup dipimpin roh Tuhan. Saya tidak mau dipimpin oleh keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Saya bisa baca di Galatia pasal 5 tentang hidup menurut roh atau daging. Saya bisa baca apa itu keinginan daging dan apa itu keinginan roh. Sudah bisa dijelaskan lebih mendetil lagi. Tuhan akan berbicara kepada saudara ketika sudah membaca firman Tuhan. Kembali, Yusuf menjadi orang yang luar biasa di Mesir. Di tahun pemerintahan Firaun, seperti katakan ada sebuah mimpi dijelaskan oleh Yusuf. Ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kesusahan. Apa itu 7 tahun kelimpahan dan 7 kesusahan? Saudara bisa baca Kejadian 37 sampai 50. Ketika Mesir dalam 7 tahun kelimpahan, Yusuf mengumpulkan banyak kandung dan lumbung supaya untuk menghadapi 7 tahun kesusahan, itu 7 tahun kelaparan. Di seluruh negeri terjadi kelaparan. Apa yang terjadi saudara ketika kelaparan terjadi? Orang Mesir datang kepada Yusuf untuk membeli gandum. Bahkan saudaranya yang pernah membuang dia di tanah Kanaan juga kelaparan saudara. Dan saudaranya datang kepada Yusuf. Saudaraku yang kasih Tuhan, di waktu yang singkat ini, kiranya apa
apa yang disampaikan firman Tuhan ini boleh memberkati saudara. Saya nggak bisa cerita habis, nggak lengkap karena waktu yang singkat 10 sampai 15 menit. Tidak mungkin saya bisa menyampaikan seluruh cerita itu dengan lengkap. Tapi dengan renungan firman Tuhan yang sangat singkat-singkat ini, saya berdoa boleh memberkati saudara. Kesimpulannya apa? Jangan ada iri hati, jangan ada benci, jangan ada dengki, karena itu adalah keinginan daging. Tapi hiduplah dengan penuh kasih, damai, suka mengampuni, melakukan kebaikan, balaslah kejahatan dengan kebaikan dan seterusnya. Itu adalah buah-buah Roh Kudus, hidup menurut Roh. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat kekuatan buat saudara dan saya. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Pagi siang hari ini Engkau mengingatkan kami untuk belajar tentang kehidupan Yusuf. Walaupun diperlakukan tidak adil oleh saudaranya, dia tetap mengampuni saudaranya. Maka dia menjadi orang nomor 2 di Mesir sebagai penguasa. Ketika sudah datang, dia tetap mengampuni dan memberikan makanan kepada saudaranya. Kami mau belajar dari kehidupan Yusuf supaya hidup kami disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Bapa, hari-hari umat mengalami banyak masalah, tantangan, rintangan, kesulitan karena iri dan dengki dan benci. Hamba berdoa, lepaskan mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti mereka ya Tuhan. Supaya hidup mereka diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan dan dimasyurkan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami untuk berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang indah dan manisnya Roh Kudus menyertai saudara saya sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kehidupan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di next video. God bless you all. Haleluya. Amin.